Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih kita akan kembali lagi diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini ialah iman yang terus bertambah. Yang terdapat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dan Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Lukas 17 ayat yang ke-5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat ini kita melihat ada suatu permohonan dari para rasul kepada Yesus. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana ada dua hal besar yang melatar belakangi permohonan para rasul ini kepada Yesus. Yang pertama kita melihat pada waktu itu memang sangat mungkin terjadi adanya penyesatan. Dan penyesatan itu tentunya pasti akan selalu ada. Dengan demikian, siapapun bisa menjadi penyesat atau bisa menjadi orang yang disesatkan. Itulah sebabnya para rasul harus bertindak dengan hati-hati. Lalu yang kedua, dua hal yang melatar belakangi permohonan para rasul ini ialah bagaimana Yesus memberikan nasihat untuk para rasul ini agar mereka dapat memberikan pengampunan yang tanpa batas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa mengampuni itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi para rasul harus melakukan mandat yang Tuhan berikan kepada dalam kehidupan mereka. Dan para rasul mengakui setiap kelemahan mereka, setiap kekurangan iman mereka menghadapi keadaan-keadaan sulit yang harus mereka hadapi saat-saat itu. Dan mereka juga harus melakukan setiap mandat yang diberikan Tuhan pada waktu itu kepada mereka. Karena memang itu tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang rasul. Mereka merasa tidak sanggup dengan keadaan iman mereka saat itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Lukas 17 ayat yang ke-5 ini ada satu permohonan dari para rasul. Para rasul katakan, tambahkanlah iman kami. Di dalam kehidupan kita, seringkali pun kita mengalami hal-hal yang demikian. Hal-hal yang sama seperti para rasul ketika kita harus menghadapi keadaan-keadaan sulit, situasi dan kondisi yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan yang tahu firman Tuhan. Dan ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Dengan memakai kekuatan kita, dengan memakai kemampuan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan pernah bisa. Itulah sebabnya tidak ada salahnya juga untuk kita memohon, meminta Tuhan agar Tuhan teruslah tambahkan iman kami. Mengapa iman perlu ditambahkan? Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan, sangat-sangat mungkin di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ketika kita menghadapi situasi yang sukar, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, iman kita bisa menjadi lemah. Dan bisa saja kita mengalami sampai di titik yang dinamakan krisis iman. Artinya iman kita semakin memudar, iman kita semakin menurun dan akhirnya kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya iman kita itu perlu ditambahkan. Lalu bagaimana caranya agar iman kita, iman saya dan saudara itu terus bertambah? Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara agar iman kita terus semakin bertambah. Yang pertama yaitu melalui hubungan yang baik dengan Tuhan. Kata tambahkan di dalam Lukas 17 ayat yang ke-5 ini
Kata tambahkan ini dalam bahasa asli menggunakan kata prostitemi. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata increase yang memiliki arti meningkatkan. Dan ada dua hal yang menarik di dalam kata ini yang terdapat dari kata ini, yaitu beri lebih banyak dan bicara lagi. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 jelas dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, di situ dijelaskan bahwa firman itu sendiri ialah Allah. Memang benar, pada dasarnya iman kita itu berasal daripada Allah. Itu sebabnya kalau iman saya dan saudara ingin selalu terus bertambah-tambah, kita juga harus selalu terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangunlah setiap hubungan yang baik dengan Tuhan melalui setiap firman yang engkau baca setiap hari dan dari setiap persekutuanmu dengan Tuhan. Itu akan membantu setiap kehidupan kita untuk kita memiliki iman yang terus bertambah-tambah. Bicara lebih banyak lagi, beri lebih banyak lagi. Artinya kita terus memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui setiap firman dan persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu bukan hanya berhenti di situ saja. Cara untuk iman kita terus bertambah. Cara yang kedua ialah iman kita ini harus disertai dengan perbuatan. Memang benar Tuhan yang memberikan iman itu kepada kita. Namun iman kita tidak akan bisa mengalami penambahan, iman kita tidak akan pernah bisa bertambah kalau kita tidak melakukan sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-20 dikatakan iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan ialah iman yang mati. Iman yang dari Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita sehingga dengan pertolongan yang daripada Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, iman merupakan dasar dari segala sesuatu. Dan tentunya iman itu perlu terus ditambahkan dengan hal-hal yang lainnya agar kita terus-menerus mengalami peningkatan iman atau pertumbuhan iman. Kita melihat bersama-sama di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Di sini kita melihat ada kata justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Artinya ada suatu tindakan yang kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita juga dapat menambahkan iman kita tentunya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga iman yang menjadi dasar itu akan semakin bertambah sampai kepada kasih akan semua orang. Artinya iman itu terus ditambahkan sampai pada akhirnya iman itu berdampak bagi semua orang. Dan kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika kita dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita pada hal-hal tersebut, maka iman kita pasti akan menjadi giat dan iman kita pasti akan mengalami pertambahan dan kita akan menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan.
Artinya kita semakin mengenal Tuhan dan iman kita semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kedua cara ini sangat-sangat membantu setiap kehidupan kita. Untuk saya dan saudara, semakin hari semakin mengalami iman yang bertumbuh, semakin mengalami peningkatan iman. Itulah sebabnya saya dan saudara harus terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan iman yang kita miliki harus juga disertai dengan perbuatan kita untuk menambahkan iman tersebut dengan pertolongan daripada Tuhan. Kalau pada waktu itu rasul-rasul meminta Tuhan untuk menambahkan iman mereka agar mereka mampu melakukan setiap apa yang menjadi tugas mereka, demikianlah juga setiap kehidupan kita. Kita yang hidup pada zaman ini, tentunya kita banyak sekali mengalami keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar secara manusia. Itulah sebabnya kita juga bisa memohon kepada Tuhan dan meningkatkan iman kita melalui setiap hubungan yang baik dengan Tuhan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan bukan hanya itu saja, kita juga perlu terus menambahkan iman kita dengan hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan. Tentunya dengan pertolongan yang daripada Tuhan untuk kita semakin hari semakin teguh di dalam pengenalan dan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong saya dan saudara untuk kita terus mengalami pertumbuhan iman, untuk kita terus mengalami peningkatan iman dan mencapai pengenalan yang sempurna kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita, menguatkan kita kembali untuk kita terus memiliki iman yang semakin meningkat, semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan tutup renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Tuhan, satu kerinduan kami mau terus mengalami peningkatan iman. Kami mau iman kami semakin hari semakin bertumbuh-tumbuh lagi di dalam pengenalan akan Kristus. Kami kini percaya dengan pertolongan yang daripada Tuhan, Engkau Allah yang memampukan setiap kehidupan kami. Terima kasih akan setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh terus bertumbuh-tumbuh dalam setiap kehidupan kami dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Kami menerima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.